Gubernur Papua angkat suara setelah kejadian Ibu Iren Sokoy, ibu hamil dan bayinya yang meninggoy setelah ditolak 4 rumah sakit. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Indonesia keadilan yang beradabkah? Keadilan untuk siapa? Beradabnya di mana? Adilnya untuk siapa? Rakyat yang mana? Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan anak bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam. Dan saya pastikan rumah sakit yang isinya punya wanita di depan saya copot semua. Good job Gubernur Papua. Meskipun kata maaf tidak dapat mengembalikan nyawa seseorang, tapi setidaknya tindakan tegas itu perlu aksinya. Benar Pak, emang harus tegas. Nyawa itu bukan mainan. Ibu Iren Sokoy sudah mendapatkan rujukan ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu. Bahkan ada yang sampai dimintain DP 4 juta rupiah dulu karena kamarnya kosong, yang tersedia cuma VIP. Ada yang kekurangan dokternya, ini, itu, dan segala macamnya. Ujung-ujungnya apa? Meninggoy. Seharusnya Ibu Iren Sokoy itu masih bisa selamat dan bayi dalam kandungannya bisa dilahirkan dan tumbuh besar. Tapi nyatanya, ibu dan bayinya meninggoy bukan karena takdir, melainkan karena kelalaian manusia. Padahal pasien dengan konotasi dan konteks darurat itu wajib ditangani terlebih dahulu tanpa administrasi lebih dulu. Emang ada peraturannya, Cijes? Ada. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan dalam Peraturan Perundang-Undangan Rumah Sakit. Tapi nyatanya balik lagi, this is Konohama, men. Administrasi uang nomor 1. Dicek dulu, BPJS-nya hidup nggak? BPJS-nya nyala nggak? Udah dibayar belum? Nunggak nggak? Aktif nggak? Mau pakai pembayaran pribadi, asuransi swasta, asuransi negara, asuransi kantor, atau gimana nih? Apa mau ngutang dulu apa bagaimana nih? Ujung-ujungnya itu Ibu Iren yang lagi kontraksi, nahan sesak napas, kesakitan, dan segala macam, kelamaan ngurusin administrasi, dioper sana, oper sini, kayak bola pingpong, bolak-balik kayak kesetrikaan gitu ya. RSUD 1, RSUD 2, RSUD 3, RSUD 4, ditolak 4-empatnya. Kemanusiaannya kemana? Hah? Kemanusiaan yang adil dan beradab, adabnya di mana? Rumah sakit itu seharusnya menjadi tempat aman yang untuk bisa menyelamatkan nyawa, bukan menjadi pencabut nyawa. Kamu ini rumah sakit, bukan malaikat. Katanya pihak rumah sakitnya tuh ada bilang, rujukannya itu tidak sesuai dengan sistem yang berlaku. Lu bisa nggak lupain sistem dulu ya? Itu nyawa dulu urusin. Udah ibu hamil, kontraksi, sesak napas pula. Lu tau nggak, itu tuh lu sekali nyelamatin, 2 nyawa terselamatkan. Sekalinya lu lalai, 2 nyawa melayang, sayang. Gue tahu segala hal di dunia ini termasuk kesehatan, rumah sakit itu punya SOP. Tapi namanya udah gawat darurat. Ya yang darurat dulu yang diurusin. Gue tahu administrasi itu juga darurat karena berhubungan dengan uang. Takut nggak dibayar, takut nunggak, takut negara nggak bayar dan segala macamnya. Itu bisa belakangan. Nyawa dulu, pertama nyawa dulu. Duit bisa dicari, nyawa nggak bisa balik. Yang bikin gue keselnya lagi ya, Rumah Sakit Bayangkara ya minta DP dulu 4 juta rupiah karena yang tersisa kamar VIP-nya doang. Kata gue, ini orang-orang yang kerja di rumah sakit nih inget sama sumpahnya nggak sih? Inget sama janjinya nggak sih? Inget tujuannya nggak sih masuk ke dalam bidang kesehatan itu untuk apa? Inget nggak sih? Sekarang nyawa nih nggak ada apa-apanya dibandingkan duit gitu ya. Duit yang pertama, hidup nanti aja gitu. 4 rumah sakit nolak, di mana hati kalian-kalian, hah? Ini kalau berita sampai benar ya, 4 rumah sakit menolak Ibu Iren ini ya, ini bukan cuma kesalahan, tapi ini udah pelanggaran hukum. Sanksi rumah sakit harus tegas, cabut izinnya, denda, pidana kalau bisa. UGD, IGD itu harus punya SOP yang jelas, bukan cuma kertas. IGD, instalasi gawat darurat. UGD, unit gawat darurat. Pasien gawat darurat, ya langsung tindakan dong. Gak pakai ngurusin tuh administrasi. Gak pakai nanya uang, gak pakai nanya kamar, gak pakai nanya BPJS ada apa enggak dan segala macamnya. Tindak dulu. Dan pemerintah harus turun langsung. Ini bukan cuma masalah satu rumah sakit. Ini masalah sistemik. Rakyat perlu marah, perlu menuntut, perlu bersuara. Karena jika rakyat diam, kasus Iren akan terulang dan selalu terulang. Nyawa yang sudah kalian hilangkan itu adalah ibu seseorang, pasangan seseorang. Iren Sokoy itu manusia, bukan data.